Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu dan saya mau melanjutkan topik bully. Kalau di video sebelumnya kita sedang membahas apa itu bully. Saya coba memberikan banyak contoh supaya kita bisa melihat apakah kita sedang melakukan bully. Nah, saya juga mau mendorong jika penonton belum menonton, silahkan ditonton kembali supaya kita coba melihat apakah kita pernah mengalami bully. Karena mungkin kita sendiri kurang menyadari bahwa kita sedang dibully karena kita merasa itu hanya candaan, tetapi kita merasa ada sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam diri kita yang membuat kita overthinking, selalu memikirkan hal itu, membuat kita merasa nggak nyaman dengan hal itu. Nah, kali ini di video kedua ini saya akan membahas dampak bully bagi kehidupan seseorang. Nah, kalau ketika kecil, ketika masa kanak-kanak sampai masa remaja awal kita mengalami bully, maka bully ini akan memberikan dampak yang sangat merusak terhadap kepribadian kita, terhadap jiwa kita, dan itu berdampak hingga masa dewasa. Nah, saya masih tetap menggunakan satu buku, Bullying Scars. Ini satu buku yang sangat baik. Nah, di dalamnya saya akan mencoba membagikan kepada penonton dampak-dampak bully. Yang pertama adalah isu self-esteem dan juga rasa malu, gitu ya. Nah, seseorang berkata, ini setelah dewasa, gitu ya. Seorang yang sudah dewasa yang pernah mengalami tindakan bully di masa kanak-kanak, dia berkata bahwa aku memiliki self-esteem yang rendah, rasa keberhargaan diri yang rendah, gitu ya, self-image yang buruk, konsep diri yang buruk, dan juga merupakan rasa percaya diri yang rendah, gitu ya. Dia menjadi orang yang tidak percaya diri, no confidence. Dampak daripada bully di masa kecil yang dia alami. Nah, ketika dia mengalami bully itu di masa kecil, gitu ya, dia direndahkan, gitu, maka dia memasukkan atau tertanam di dalam hatinya, gitu ya, secara langsung, secara harafiah, memang betul-betul tertanam ke dalam hatinya hal-hal buruk yang dia katakan terhadap yang dikatakan terhadap dirinya itu. Sehingga ketika dia tumbuh, dia melihat dirinya secara berbeda, tetapi dia masih percaya bahwa apa yang tertanam di dalam dirinya itu merupakan sebuah kebenaran. Nah, ini dampak yang sangat merusak sebetulnya. Setiap bully yang diterima seseorang, misalnya baik itu melalui verbal, kata-kata, maupun secara emosional atau secara sikap, tindakan, gestur tubuh yang membuat seseorang merasa bahwa dia buruk, maka orang ini akan langsung menanamkan kepada dirinya bahwa aku buruk, aku seorang pribadi yang buruk di masa anak-anak itu. Dan dia akan tumbuh di dalam satu keyakinan bahwa dia seorang yang buruk. Sehingga ketika nanti dewasa, dia sudah menjadi seorang sarjana, seorang pekerja yang dihargai, seorang yang mempunyai posisi, punya jabatan, seorang pemimpin, atau seorang yang sudah sukses, tetapi keyakinan bahwa dia seorang yang buruk itu tidak dengan sendirinya lepas. Jadi dampak daripada bully kepada seseorang, dia mengalami isu self-esteem yang rendah. Seorang yang merasa self-esteemnya rendah itu, dia akan melihat dirinya nggak berharga. Dia akan melihat dirinya buruk. Dia akan melihat dirinya seorang yang nggak cukup baik di hadapan orang lain. Sehingga apapun misalnya kata-kata orang, gitu ya, kata-kata orang bahwa wah, kamu hebat sekali ya, kamu pintar sekali, kamu bagus banget kepemimpinannya, itu semua tidak langsung atau tidak bisa mengubah satu keyakinan dasar di dalam dirinya yang sudah tertanam akibat daripada
bully di masa lalu itu. Jadi betapa merusaknya bully ini. Sehingga ketika kita melakukan bully, hati-hati. Atau sadarilah bahwa setiap kata-kata kita, setiap tindakan kita yang merendahkan orang lain itu akan membuat dia tumbuh di dalam keyakinan akan hal itu. Itu tertanam di dalam diri. Itu menjadi kritik batin yang terus-menerus bahwa engkau tidak cukup baik, engkau buruk. Nah, katakanlah di satu waktu dia merasa, yes, kata orang aku cukup baik gitu. Dia bisa terima itu, kata orang aku cukup baik, kata orang aku cukup sukses. Tapi di situ dia mendapat kritik sedikit dari pasangan, dari orang lain, dari teman sekitarnya, itu udah langsung menghancurkannya. Dia langsung overthinking sepanjang malam gak bisa tidur. Karena apa? Karena sebetulnya dia hidup di dalam satu label di dalam dirinya. Aku seorang pribadi yang buruk. Seorang yang membawa rasa malu oleh karena ada cacat celah di dalam diriku. Nah, dampak yang kedua adalah problem trusting others, ya. Persoalan mempercayai orang lain. Seorang yang menjadi korban bully di masa lalu ketika anak-anak dan masa remaja, seseorang berkata begini, aku menemukan betapa sulitnya mempercayai orang lain di tempat kerja. Kekhawatiranku terhadap orang lain adalah bahwa orang lain selalu selalu mengkritikku gitu ya, selalu menghakimiku, selalu menyatakan kekuranganku gitu. Sehingga aku sulit sekali untuk percaya bahwa ada orang yang betul-betul tulus, betul-betul menerima, betul-betul orang yang betul-betul orang yang bisa mengerti gitu. Nah, ada persoalan trust, rasa percaya kepada orang lain. Kurangnya rasa percaya ini merupakan satu problem yang menjadi established gitu, yang menetap di dalam relasi seseorang. Jadi ketika seseorang mengalami bully di masa lalu, persoalan trust ini menjadi sesuatu yang menetap di dalam dirinya. Dia menjadi orang yang sangat sulit percaya bahwa ada orang lain yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang tidak judgmental. Baginya semua orang sama. Semua orang akan merendahkannya, semua orang akan menyatakan kekurangannya, menyatakan hal buruk tentangnya, menghakimi dia, mengkritik. Ini sesuatu bukan karena satu keadaan gitu. Jadi misalnya seorang korban bully di masa lalu gitu ya, yang akhirnya punya trust issue gitu di tempat kerja. Nah, dia memang akhirnya melakukan suatu tindakan yang salah. Lalu orang lain akan bilang, kok kamu bisa melakukan itu sih? Nah, bagi orang yang gak punya trust issue ini, dia akan bisa menghadapi itu tanpa terlibat secara emosional. Iya, aku hilaf, gak ngerti kenapa kemarin tiba-tiba aku sanggup melakukan kesalahan itu. Tetapi bagi orang yang sudah punya trust issue karena korban bully di masa lalu, maka bagi dia tidak lagi melihat pertanyaan itu sebagai sesuatu komunikasi yang mempertanyakan persoalannya, tapi dia menerima pertanyaan itu sebagai satu tindakan yang sudah mengkonfrontasinya, merendahkannya, menghakiminya, sehingga respon yang keluar nggak lagi seperti tadi. Respon yang keluar akan memanglah kayak nggak ada aja kesalahanmu. Semua orang juga pernah salah di kantor ini. Kenapa aku melakukan kesalahan sekecil itu aja udah dibesar-besarin dan seterusnya. Nah, kita menjadi orang yang reaktif oleh karena memang kita sudah punya trust issue. Kita sulit percaya kepada orang lain. Bahkan yang paling parah gitu ya, kita ini selalu akhirnya mampu melihat bahwa orang gak pernah tulus gitu. Jadi dalam suatu lingkungan baru, dengan melihat tingkah laku, perilaku, atau bahkan baru mulai kenalan nih,
kita sudah membangun di dalam diri kita orang ini pasti nggak bisa dipercaya sih. Orang ini nggak tulus kelihatannya. Lihat aja tadi waktu salaman senyum, kayak aku nggak bisa lihat di ekor matanya dia sedang ngelirik teman yang lain. Jadi dia sudah punya sudah punya prejudis, sudah punya prasangka-prasangka buruk yang pada akhirnya dia akan langsung mudah melihat prasangka itu menjadi satu kebenaran. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi maksudnya ada self-fulfilling prophecy. Ada satu nubuatan diri yang akhirnya digenapi. Jadi ketika dia masuk ke dalam sebuah lingkungan baru, dia akan selalu berupaya untuk melihat semua praduga-praduga, semua prasangka-prasangka itu merupakan sebuah kebenaran. Ini hanya tinggal menunggu waktunya saja. Nah, berikutnya adalah korban bully di masa lalu menjadi orang yang yes man, menjadi orang people pleasing, selalu menyenangkan orang lain, tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Strategi utamanya untuk membangun relasi adalah ketika dia menjadi seorang yang selalu menyenangkan orang lain. Nah, orang yang selalu menyenangkan orang lain adalah orang yang paling hancur, karena dia tidak pernah akhirnya menjadi dirinya, menerima perasaannya, bisa diterima. Dia sendiri gak bisa menerima dirinya. Dia akan selalu berupaya untuk menyenangkan orang lain supaya dia bisa diterima di dalam sebuah lingkungan gitu ya. Akhirnya sebetulnya kalau orang yang selalu menyenangkan orang lain, dia itu orang yang tidak pernah merasa cukup baik dengan diri. Dia akan selalu berusaha supaya orang menyatakan terima kasih, menyatakan aku sangat terbantu, merasa bahwa kita ini sangat berguna, bahwa kita ini orang yang penting bagi dia. Padahal sebetulnya kita ini orang yang membutuhkan penerimaan. Korban bully itu selalu merasa bahwa dia nggak diterima kan? Sehingga ketika dewasa dia itu selalu butuh untuk bisa diterima. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat merusak sebetulnya dalam diri seseorang. Karena di tempat-tempat ketika ketemu orang, ketika dia bersama orang lain, dia akan selalu kelihatan tertawa, dia akan selalu kelihatan membangkitkan suasana, dia akan selalu bercanda, dia akan selalu membuat lelucon, dia bahkan akan bisa menjadi badut. Bahkan kalau ada sesuatu tindakan konyol yang diperlukan supaya orang-orang ini bisa tertawa, dia rela menjadi orang paling kotor, menjadi orang yang paling buruk, menjadi orang yang paling tidak berharga pun dia rela. Ketika orang lain tertawa karena kekonyolan dia merasa dia sudah bisa menyenangkan orang lain. Tetapi ketika dia sendiri, dia sebetulnya orang sangat hancur. Peristiwa atau tindakan bully yang dialami di masa lalu itu sudah membuat dia selalu melihat dirinya sebagai orang yang sangat hancur. Sehingga satu-satunya cara membuat dia bisa hidup adalah dengan menjadi konyol seperti itu tadi. Nah, kemudian apa tindakan bully? Apa dampak bully berikutnya adalah yang paling sering ketika anak atau remaja mengalami tindakan bully yang sangat menyakitkan, pada akhirnya memiliki banyak substance gitu ya, candu-candu tertentu atau penyalahgunaan tertentu, bukan candu aja ya, tapi secara umum penyalahgunaan gitu ya, makan terlalu banyak, makan terlalu sedikit gitu ya, kemudian minum alkohol, narkoba, pornografi. Tindakan bully yang membuat seseorang menjadi merasa tidak aman di dalam dirinya, merasa gelisah, selalu membutuhkan satu tindakan yang memberikan ketenangan gitu. Atau bahkan tindakan bully yang tadi misalnya kalau dia itu selalu dikatain gemuk misalnya, itu bisa membuat dia menjadi betul-betul menjadi orang yang
makan terus sehingga badannya menjadi besar. Ya memang itulah diriku. Atau sebaliknya dia akan makan terlalu sedikit sehingga menjadi anoreksia gitu ya, menjadi terlalu kecil kurus gitu. Nah, atau yang tadi candu-candu, akhirnya dia menggunakan narkoba, alkohol dan seterusnya. Nah, tindakan bully juga berdampak pada persoalan emosional di dalam perkembangan di dalam perkembangan penyimpangan gitu. Waktu saya membaca ini seserius ini gitu ya, seserius ini. Tindakan bully di masa kecil dan remaja, hasil penelitian menunjukkan itu menjadi persoalan emosional yang menyimpang di dalam perkembangan kita. Beberapa orang menyatakan aku menjadi seorang yang dingin, flat emosional atau dingin karena bully. Ada orang lain mengatakan aku menjadi orang yang selalu menghancurkan semangatku, selalu menghancurkan semangatku. Dia menjadi orang yang ketika muncul satu ide semangat, dia menjadi orang yang gak yakin gitu. Lalu dia buru-buru melupakannya, menghancurkan sendiri semangat yang dia miliki. Lalu ada pengakuan lain, dia memiliki panic attack gitu ya, serangan panik dan kecemasan yang menjadi satu penyimpangan emosi gitu ya, satu penyimpangan emosi secara emosi di dalam diri seseorang. Yang terakhir, dampak bully itu ada rasa marah, ada rasa dendam, ada rasa kemarahan yang besar gitu ya, ingin melampiaskan satu kemarahan di dalam dirinya, dan itu terbawa sehingga meskipun dia itu sudah punya posisi yang baik, sudah menjadi seorang yang sukses, tapi dia hidup terus-menerus membawa satu kemarahan di dalam dirinya, sehingga dia menjadi orang yang sulit sekali untuk diajak komunikasi dengan tenang, selalu dengan tekanan-tekanan yang disertai dengan kemarahan-kemarahan, berdebat, berupaya mengalahkan orang lain, merendahkan, berupaya untuk menaklukkan orang lain tanpa disadari. Jadi memang dampak daripada bully ini sangat merusak. Satu video ini kita khusus bicara tentang bagaimana bully merusak jiwa, merusak psikologis, merusak kondisi konsep diri, merusak jiwa seseorang. Melihat daripada dampak bully yang sangat merusak ini, maka tindakan bully menjadi sesuatu yang penting, menjadi isu yang sangat penting untuk kita untuk kita bicarakan di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pelayanan, di gereja. Karena sebetulnya kalau saya melihat gitu ya, ini belum menjadi sesuatu yang penting, bahkan jarang dibicarakan di pelayanan, di khotbah gereja. Padahal kalau kita melihat bahwa 25% dari tindakan bully itu dilakukan anak dan remaja. Pelayanan-pelayanan anak kita, pelayanan remaja, atau sekolah-sekolah, ini belum menjadi sesuatu yang isu utama gitu ya, tidak dibicarakan. Padahal ini sangat merusak kehidupan seseorang. Bully masih dianggap ya sesuatu candaan yang kelewatan, yang hanya bisa diatasi hanya dengan jangan kelewatan kalau bercanda, hanya sebatas nasihat-nasihat. Padahal ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang secara intensional dari para pelaku gitu ya, dari para pelaku pelayan gitu ya, atau guru-guru, orang-orang yang sedang berhubungan secara langsung dengan anak kecil dan remaja. Karena di dalam buku ini jelas
suatu tindakan bully pada anak dan remaja itu menjadi sebuah traumatik yang akan menetap di dalam diri seseorang hingga dewasa, bahkan seumur hidup. Nah, kalau begitu, apakah tidak ada harapan? Nah, di video berikutnya kita akan bicara bagaimana kita bisa lepas dari dampak bully ini, atau kalau kita menjadi korban bully, bagaimana kita bisa pulih. Dan sebagai orang yang sudah dipulihkan, bagaimana kita bisa menolong orang lain pulih. Bagaimana juga kita bisa menjadi agen-agen perubahan supaya tindakan-tindakan bully ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa, lumrah, umum, lazim, sehingga bukan sesuatu persoalan yang penting, yang sangat yang sangat penting untuk dihindari gitu ya, ditangani.